Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewinta, absen 30 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan LKS 4, yaitu menentukan jarak titik dengan bidang dalam bangun ruang. Terima kasih, semoga videonya dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi nomor 1 yang bagian A itu diminta jarak A ke bidang EFGH. Di sini ada bidang EFGH. Jadi jarak A ke bidang EFGH ini adalah sepanjang jarak dari A ke E, karena jarak A ke ini sudah tegak lurus dengan bidang ini. Yang selanjutnya nomor B ini diminta jarak dari C ke bidang ADHE, di mana jarak dari C ke bidang tersebut udah tegak lurus, jadinya jarak C ke bidang tersebut adalah rusuknya, yaitu A, karena C ke bidang tersebut sudah tegak lurus. Selanjutnya nomor C itu diminta jarak B ke bidang ACGE. Bidang ACGE diminta dari B ke ACGE ini adalah, coba kita perhatikan ya, ini nih dia itu akan sama dengan setengah dari diagonal sisinya, yaitu kan kalau diagonal sisinya itu A akar 2 kan, jadi kalau setengahnya jadinya setengah A akar 2. Selanjutnya nomor D ini diminta jarak dari B ke bidang FAC. FAC dari B ke bidang FAC kan. Jadinya kita untuk mengetahui jaraknya itu kita buat dulu tingginya segitiga itu. Terus kita tarik garis dari B ini ke tinggi segitiga itu biar kita tahu dia tuh tegak lurus kan. Jadinya kita buat garis bantuan. Terus kita untuk mengetahui FO itu kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat akar A kuadrat plus setengah A akar 2 kuadrat. A kuadrat ini kita dapat dari tingginya FB, dan setengah A kuadrat ini kita dapat dari dari B ke O. Ini di sini ada O ya, ini kayak gini BO ini, jadinya akar A kuadrat plus setengah A kuadrat. Terus disamakan penyebutnya, dapatlah A akar 3/2. Karena jarak dari F ke O ini A akar 3/2 dan FB nya A, BO nya setengah A akar 2, jadinya kita bisa cari panjangnya ini BX. Jadi BX sama dengan alas kali tinggi per alasnya yang ini, jadinya sama dengan setengah A akar 2 kali A per A akar 3/2 sama dengan setengah A akar 2 per akar 3/2. Terus kita rasionalkan, jadinya ketemu 1/2A akar 6/2 per 3/2 sama dengan setarakan lagi jadi 1/3A akar 3. Selanjutnya nomor E ini diminta jarak B ke bidang ACH. ACH di sini karena kita tidak bisa menentukan H ke O ini, kita bisa membuat segitiga bantuan ya. Kita buat kubus bantuan dan kita buat lagi segitiga bantuannya. Terus kita itu bisa menarik tingginya dari O ke B aksen ini, dan kita tarik juga garis dari OB, jadinya kita bisa dapat membentuk segitiga O B aksen B. Kita gambar segitiganya ulang ya, O B aksen B. Jarak dari O ke B ini kan setengah A akar 2. Terus B ke B aksen ini kan sejarak A. Terus kita harus cari O ke B aksennya dengan cara rumus Pitagoras. Tinggal kita masukin angkanya akar A kuadrat plus setengah A akar 2 kuadrat. Kita masukin, ketemunya A akar 3/2. Karena udah kita ketemuin ininya OB aksennya, jadi kita bisa masukkan ke rumus perbandingan luasnya. Jadinya X sama dengan alas kali tinggi setengah A akar 2 kali A per A akar 3/2. Kita coret A nya, dapatlah ketemu setengah A akar 2 per akar 3/2. Kita rasionalkan dan ketemunya jadinya setengah A akar 3 per 3/2. 2 nya kita bisa coret, jadinya 1/3 A akar 3 gitu. Selanjutnya nomor F diminta dari jarak C ke bidang BDG, yaitu BDG. Kita bisa tarik garis
tegaknya atau tingginya dari segitiga itu, dan kita bisa tarik garis dari C nya biar dia tegak lurus ya. Jadinya kita bisa mengambil segitiganya G O C, yaitu jadi G ke C kan A, O ke C itu setengah A akar 2. Terus kita cari, untuk cari GO nya kita pakai Pitagorasnya, ketemunya lah sama kan kayak ini, jadinya A akar 3/2. Jadinya karena udah dapat, kita tinggal cari X nya dengan perbandingan luas. X sama dengan alas kali tinggi per ini, jadinya A kali setengah A akar 2 per A akar 3/2 sama dengan, kita bisa coret A nya jadinya setengah A akar 2 per 3/2. Kita rasionalkan, ketemunya lah setengah A akar 3 sama ya. Selanjutnya nomor G, yaitu diminta jarak dari C ke PGR, di mana P adalah pertengahan dari BC, R adalah pertengahan dari DC. Jadinya kita bisa menggambar segitiganya PGR. Jadinya untuk mencari jarak dari C ke bidang tersebut, kita bisa menarik garis tegak lurus, garis tingginya, terus kita garis dari titik C nya ke tengah-tengahnya ini supaya dia tegak lurus. Jadinya kita bisa menggambar segitiganya, yaitu G Y C. Y ini adalah tengah tingginya dari segitiga itu ya. Jadinya kita untuk mengetahuinya, dari Y ke C ini adalah 1/4 dari diagonal sisinya, jadi 1/4 A akar 2. A nya tingginya G ke C nya itu A kan, jadi kita cari rumus Pitagorasnya, yaitu A kuadrat plus 1/4 A akar 2 kuadrat, terus sama dengan A kuadrat plus 1/4 A kuadrat 1/8 A kuadrat, sama dengan kita samakan penyebutnya, ketemunya akar 9/8 A kuadrat. Ini kan 9 bisa dikeluarin jadi 3/A 3A per 8 akar 8, kita rasionalkan menjadi 3/8 akar 8A. Ini sudah ketemu GY nya. Karena sudah ketemu, kita bisa pakai rumus perbandingan luasnya, yaitu alas kali tinggi bagi alasnya segitiga yang ditanya. Jadinya kita cari 1/4 A akar 2 kali A per 3/8 akar 8A. Kita bisa coret A nya, terus 8 nya juga kita bisa coret dengan 4, sisa 2, jadinya ketemulah A akar 2 kali 2 per 3 akar 8. Terus kita rasionalkan lagi, sama-sama kita kali 3 akar 8 sama dengan 6 akar 16A per 72 sama dengan 24 per 72A, sama dengan, kita sederhanakan menjadi 1/3A. Selanjutnya yaitu nomor H. Di sini diminta jarak dari C ke bidang PQR, di mana P adalah pertengahan dari sisi BC, R adalah pertengahan dari DC, dan Q adalah pertengahan dari CG. Jadinya ini segitiganya ya. Untuk mengetahui C ini tegak lurus dengan bidang PQR, kita harus membuat dulu tingginya PQR ini. Jadi kita buat garis bantuan dan kita tarik garis dari C ini untuk membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus agar dia tegak lurus kan. Jadinya kita bisa tarik juga bantuan dari C ke Y ini supaya kita bisa cari menggunakan rumus Pitagorasnya. Jadinya kita buat segitiga ulang, yaitu QYC. Sudah kita tahu QC itu sepanjang setengah A dan YC ini adalah 1/4 dari diagonal sisinya, yaitu 1/4 A akar 2. Jadinya untuk mengetahui YQ ini kita cari pakai rumus Pitagoras, setengah A kuadrat plus 1/4 A akar 2 kuadrat. Kita samakan penyebutnya, ketemulah akar 3 A kuadrat per 8. Ini kita keluarin 4-nya ini jadinya 1/2 A akar 3/2. Kita rasionalkan sama-sama dikali akar
2. Ketemulah 1/4 A akar 6. Jadi panjangnya QY ini adalah 1/4 A akar 6. Jadinya karena kita sudah tahu QY, kita dapat mencari X-nya dengan perbandingan luasnya kan. Jadinya alas kali tinggi per alasnya bangun kedua. Jadinya 1/4 A akar 2 kali setengah A per 1/4 A akar 6. Ketemulah 1/4 A akar 1/3. 1/3-nya ini kan akar per akar 3-nya ini kita rasionalkan sama-sama kali akar 3. Jadinya ketemulah 1/6 A akar 3. Selanjutnya nomor J ini yaitu diminta jarak dari O ke AFA, di mana O adalah pertengahan dari bidang tersebut. Jadinya kita bisa membuat, kan ini ada bidangnya A, F, H. Kita buat tingginya, lalu kita tarik garis yang tegak lurus dengan tingginya itu untuk mencari jaraknya. Nah, di situ kan kita udah tarik garis, jadi kita minta garis bantuan A, O, Y. Jadi kita gambar ulang A, O, Y, dimana kita tahu AY-nya ini yang ditanya, dan AO-nya ini kan kita udah tahu setengahnya diagonal sisinya, jadi setengah A akar 2. Terus OY ini sama dengan tingginya kan, GC sama dengan GC sama dengan FB. Jadinya sepanjang A. Lalu untuk mencari AY-nya ini sama dengan A kuadrat plus setengah A akar 2 kuadrat sama dengan ini A kuadrat plus 1/4 A kuadrat kali 2. Ini duanya bisa kita coret, jadinya kita samakan penyebutnya, ketemulah akar 3/2A. Karena udah ketemu AY-nya akar 3/2A, kita untuk mencari X-nya pakai perbandingan luas kan, jadinya alas kali tinggi per alasnya yang ditanya sama dengan 1/2A akar 2 kali A per akar 3/2A dikali, kita rasionalkan ya, jadinya kita kali sama-sama kali akar 3/2, jadinya 1/2A akar 3 per 3/2, jadinya ketemunya 1/3A akar 3. Jadi selanjutnya nomor 2 ini ada diberikan sebuah balok dengan sisi KLMN PQRS, dan yang ditanyanya itu jarak dari L ke bidang KMQ. Dari L ke bidang KMQ. Untuk mengetahui jaraknya itu kita buat dulu garis tingginya ini, yaitu ya garis tingginya, terus kita tarik garis lurus dari titik yang ditanya. Terus habis itu kita buat garis bantuan untuk mengetahui segitiganya ini nanti. Terus kita cari dulu KM-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 12 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 160, yaitu 4 akar 10. Setelah itu kita udah tahu KM-nya, kita cari LO-nya dengan menggunakan dengan menggunakan perbandingan luas, yaitu 12 kali 4 per KM-nya ini, yaitu 4 akar 10 sama dengan 12 akar 10. Jadi kita udah ketemu LO-nya. Terus sekarang kita buat segitiga bantuan QOL. Dengan kita udah tahu LO-nya sepanjang 12 per akar 10 dan LQ-nya 3. Jadi kita cari OQ-nya. Dengan cara Pitagoras, kita masukin angkanya, kita samakan penyebutnya sama dengan akar 234 per 10. Kita rasionalkan sama-sama akar dikali akar 10, ketemunya segini ya, segini. Terus habis itu dari ini kita pecah lagi biar kita bisa keluarin, jadinya 6/10 kali 6 akar 5, dan kita sederhanakan jadi 3/5 kali 6 akar 5. Kita udah tahu panjang OQ-nya nih. Sekarang kita cari tahu dari L ke ini panjangnya, ini panjang X-nya. Jadinya menggunakan cara perbandingan luaskan, jadinya alas kali tinggi per OQ. Jadinya 12 per akar 10 kali 3 per 3/5 kali 3/5 akar 65. Kita sama bisa coret. Ini kita pindah ruas, kita kali, jadinya kita balik kan, kita coret. Habis itu ketemu 60 per akar 650, terus kita rasionalkan, terus ketemunya 60 akar 650 per 650, kita coret nolnya, jadinya 6 per 65 akar 25 kali
26 sama dengan 30 per 65 akar 26. Kita sederhanakan jadinya 5 per 13 akar 26. Selanjutnya di sini nomor 3 diberikan 5 segi 4 dengan sisinya KLMN. Di sini ditanyanya nomor A, jarak dari T ke bidang KLMN. Jadinya jarak dari T ke KLMN ini kayak tingginya ya. Tinggi dari 5 tersebut. Terus kita untuk mengetahuinya kita cari dulu TOM-nya kan. Untuk mengetahui TO-nya ini kita cari dulu OM-nya. OM-nya berapa? Kita bisa cari dari Pythagoras OB aksen M. O ke B aksen ini kayak setengahnya dari 8 kan, jadinya 4 kuadrat plus ini 6 B ke M ini kan B aksen ke M ini kan 3 karena dibagi 2 ininya, jadinya OM sama dengan 5. Baru udah kita cari TO-nya sama dengan 12 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar 119. Selanjutnya nomor 4 diberikan 5 segitiga dengan panjang rusuknya semuanya sama yaitu 18, dan kita yang dicarinya jarak dari O ke bidang TCX. Jadinya kita buat segitiga TXC. Kita tahu TC ini sepanjang 18 dan XC ini kan setengahnya, X ini setengahnya CB kan, jadinya 9. Kita cari TX nya menggunakan Pythagoras, kita mulai 9 akar 3. Selanjutnya kita buat segitiga. Untuk mengetahui O ke bidang tersebut kita buat segitiga TOX. Kita udah tahu panjangnya TX panjang 9 akar 3, dan OX nya ini adalah jarak dari titik ini ke sisi CB ini, yaitu sepanjang sepertiga dari TX nya, yaitu sepertiga dari 9 akar 3 yaitu 3 per 3, jadinya 3 akar 3 akar 3. Jadi untuk mengetahui TO nya kita pakai rumus Pythagoras, yaitu ketemulah 6 akar 6. Jadi kita untuk mengetahui T nya pakai perbandingan luas, jadinya alas kali tinggi per alasnya yang ditanya, jadinya 3 akar 3 kali 6 akar 6 per 9 akar 3, ketemulah 2 akar 18 per akar 3, yaitu 2 akar 6. Selanjutnya nomor 3 yang B ini diminta jarak dari A ke TKL. Kita buat dulu segitiganya A aksen AT. Untuk mengetahui A aksennya ini kita pakai rumus Pythagoras, yaitu tingginya ini ditambah dengan OA. Tingginya kan akar 119 plus 3 kuadrat 9 sama ketemunya akar 128, jadinya 8 akar 2. Karena udah ketahuan, jadinya kita pakai untuk mengetahui X, kita pakai perbandingan luas ya. Jadinya akar 19 tingginya dikali alasnya 6 per 8 akar 2 sama dengan 3 akar 19 per 4 akar 2. Kita sama-sama kali akar 2 dirasionalkan, kita mulai 3 akar 2 38 per 8. Selanjutnya yang C ini diminta jarak dari B ke TLM. Kita buat dulu segitiga B aksen T. Karena jarak dari B, kita buat dulu segitiganya untuk mengetahui tingginya TB aksen ini. Jadinya kita pakai segitiga B aksen MT. B aksen MT. Tinggi B aksen ke M ini kan 3 karena 6 bagi 2 3. Terus TM nya ini 12. Untuk mengetahui B aksen ke T ini kita pakai rumus Pythagoras, ketemulah 3 akar 15. Jadinya tingginya ini 3 akar 15. TB aksennya ini. Jadinya kan segitiganya kayak gini kan, gini. Terus karena TB sama TB aksennya ini sama panjangnya, jadinya tinggal kita masukin aja. Untuk mengetahui X nya ini kita pakai perbandingan luas kan, jadinya akar 19 tingginya kali 8 per 3 akar 15 alasnya itu, jadinya ketemulah segini. Terus kita rasionalkan sama-sama kali akar 15, ketemulah 8 akar 1785 per 45. Sekian video saya tentang materi LKS 4. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.